pemerintah Tajikistan mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab bagi warga negaranya. Padahal negara tersebut merupakan salah satu negara dengan masyarakatnya adalah mayoritas Muslim. Negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah tersebut mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada Juni 2024 yang lalu. Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Tajikistan atau yang disebut Majlisi Milli. Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan karena menurut sensus terakhir pada tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96% masyarakatnya yang beragama Islam. Undang-undang ini mengubah undang-undang tentang peraturan hari raya dan upacara yang ada dan melarang impor, penjualan, promosi, dan penggunaan pakaian yang dianggap asing bagi budaya nasional. Inti dari perubahan ini adalah larangan hijab, penutup kepala yang dikenakan oleh wanita Muslim, serta pakaian lain yang berhubungan dengan Islam. Adapun bagi mereka yang melanggar undang-undang itu, akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 somoni Tajikistan, atau setara 12 juta rupiah untuk warga negara biasa. Denda 54.000 somoni, atau setara 82,6 juta rupiah untuk pejabat pemerintah. Dan denda 57.600 somoni, atau setara 88 juta rupiah untuk tokoh keagamaan. Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan. Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional, mencegah tahayul dan ekstremisme. Undang-undang serupa juga telah disahkan lebih awal dari undang-undang terbaru ini dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai Iyai Gardak, di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri. Lembaga Pemantau Kebebasan Beragama yang berbasis di Oslo atau Forum 18 mencatat bahwa semua madrasah alias sekolah agama Islam mulai ditutup paksa sejak Juli 2013 setelah pidato Presiden Rahmon yang menyatakan bahwa beberapa mantan murid madrasah telah menjadi teroris tanpa disertai bukti yang jelas. Pada Maret 2015, polisi mulai mencukur paksa pria Muslim berjanggut di seluruh negeri. Rezim Rahmon juga melarang pelaksanaan banyak ritual dan upacara Islam. Sejak 2017, Undang-Undang Adat memperkenalkan sejumlah pembatasan baru terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak asasi manusia yang saling terkait, termasuk pelarangan jamuan makan untuk menghormati jamaah yang kembali dari haji, mengharuskan setiap orang untuk menghormati pakaian nasional, melarang perayaan secara adat pada hari ketiga, ketujuh, dan ke-40 setelah pemakaman, membuat Komite Negara untuk Urusan Agama dan Peraturan Tradisi, upacara dan ritual bertanggung jawab menentukan prosedur apa yang harus diikuti untuk pemakaman dan masa berkabung berikutnya, dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh ibadah haji dan umrah ke Mekah. Anak-anak di bawah usia 18 tahun juga dilarang ke masjid, serta menjalani pendidikan keagamaan. Kitab Undang-Undang Hukum Administratif Pasal 474 Ayat 3 melarang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan dakwah oleh umat beragama di lembaga pendidikan prasekolah, sekolah menengah, kejuruan dasar, kejuruan menengah, dan pendidikan kejuruan tinggi, serta di bangunan tempat tinggal atau rumah warga dengan denda yang berat. Hukuman tersebut kembali ditingkatkan pada Desember 2021. Terlepas dari itu, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan Presiden seumur hidup Emomali Rahmon sejak tahun 1997 silam. Diketahui bahwa Presiden Rahmon sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan. Rahmon telah menjabat sebagai Presiden negara Asia Tengah ini sejak tahun 1994
dan masa pemerintahannya selama 30 tahun merupakan salah satu masa pemerintahan terlama di kawasan ini. Pada awal karirnya, Rahmon diposisikan menentang partai politik yang lebih religius. Dia menjabat sebagai wakil rakyat di Republik Sosialis Soviet Tajikistan yang saat itu merupakan negara konstituen Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara tersebut menyaksikan perang saudara antara simpatisan Soviet, di mana Rahmon adalah bagian dari kelompok ini, dan klan etno-religius yang membentuk oposisi Tajik bersatu. Setelah meluasnya protes terhadap besarnya kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi di negara tersebut, Rahmon muncul sebagai pemenang pemilihan presiden tahun 1994. Ia memimpin Partai Demokratik Rakyat Tajikistan yang berkuasa sejak tahun 1994. Selama beberapa dekade, ia telah melakukan perubahan pada konstitusi negaranya untuk memperkuat otoritasnya. Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama 5 tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi, Partai Kebangkitan Islam Tajikistan atau TIRP, yang mendapatkan serangkaian konsesi. Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30% pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris, usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal. Upaya kudeta yang gagal itu menewaskan Jenderal Abdul Hakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan. Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh ekstremis di tengah masyarakat. Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009 rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh, tapi juga memperkuat kekuasaannya. Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis. Undang-Undang Tanggung Jawab Orang Tua yang diberlakukan sejak tahun 2011 mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri. Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin. Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1.938 masjid ditutup dalam waktu setahun dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis. Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Krokus di Moskow, Rusia, pada bulan April 2024 yang lalu. 4 pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS Khorasan. Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum, dan sekuler. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk mencintai Tuhan dengan hati,